akan mudarat dan agama mereka akan naik. Ini sampai kalau sampai pada derajat ini, maka ini kekufuran. Jangan berloyalitas kepada orang-orang kafir, Yahudi Nasrani. Jangan loyalitas kepada mereka. Walaupun buat baik kepada mereka, ya tidak jadi masalah. Ya, kerjasama dengan mereka tidak jadi masalah. Tapi jaga hati, jangan sampai terlalu loyal kepada mereka, menjadi teman dekat terlalu dekat sehingga akhirnya malah memudaratkan kaum muslimin. Taib. Al-muwalat ada dua tingkatan. Yang pertama atau loyalitas menjadikan mereka wali-wali ada dua tingkatan. Pertama pada derajat kekufuran jika membantu mereka dalam rangka menjatuhkan Islam, tahu kalau kita bantu mereka ini kaum muslimin akan parah, kemudian akan mundur, akan mudarat dan agama mereka akan naik. Ini sampai kalau sampai pada derajat ini, maka ini kekufuran. Ya, karena ingin agama mereka naik, agama Islam jatuh, maka ini adalah kekufuran. Tapi kalau tidak sampai pada derajat tersebut, hanya membantu, ternyata ada mudarat, tidak sampai pada keinginan agama mereka naik, agama kita jatuh, maka itu dosa besar. Dosa besar tapi nyerempet-nyerempet kekufuran, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim." Kau lihat orang-orang yang dalam hatinya penyakit, maksudnya orang munafik. Kita dilarang bermuamalah, orang beriman dilarang bermuamalah. Makanya Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang yang beriman, jangan berloyalitas kepada orang-orang kafir, Yahudi Nasrani. Jangan loyalitas kepada mereka. Urusan pribadi oke, urusan dunia oke, tapi jangan loyalitas sampai pada urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan kaum mukminin, ya. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, dan mereka benci dengan agama Islam. Fataral ladzina fi qulubihim marad, kau akan dapati orang-orang yang dalam hati mereka penyakit, orang munafik, yusari'una fihim. Itu mereka bersegera mendekati orang Yahudi Nasrani, dekat, berusaha mendekati. Kita dilarang, mereka malah mendekat. KTP mereka Islam, tapi hati mereka penuh dengan penyakit. Yusari'una fihim, bersegera menuju Yahudi Nasrani. Bersegera untuk apa? Allah tidak sebutkan. Dan kita tahu kaidah kalau maf'ul bi atau objek tidak disebutkan, maka memberikan faedah keumuman. Yaitu orang-orang munafik itu ingin dekat dengan orang-orang kafir, entah menolong mereka, membagi senyuman dengan mereka, pokoknya selalu loyal kepada mereka, ya. Ini orang-orang munafik menjalin hubungan dengan mereka terus tak berlebihan. Bukan pada batasan yang wajar, berlebihan, ya. Ini ciri-ciri orang munafik atau dalam hati mereka ada penyakit, ya. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Mereka berkata kami takut akan mendapatkan bencana. Ya. Kalau ditanya kenapa kalian mendekati orang-orang Yahudi Nasrani? Orang-orang munafik ini punya jawaban. Kata mereka, yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Kami khawatir ditimpa dengan musibah. Artinya jangan sampai ketika kaum muslimin, ya, ada dua pendapat, ya, kaum muslimin bertikai dengan orang Yahudi Nasrani, kemudian kaum muslimin kalah, ya, kita akan binasa. Maka kita jalin hubungan, jangan sampai ada masalah. Ya, kalau ada masalah kita masih dibaikin sama Yahudi Nasrani. Ini pertama. Yang kedua, kata sebagian ahli tafsir, orang munafik takut kalau terjadi pertikaian antara Nabi dan para sahabat dengan orang musyrikin Quraisy, kaum musyrikin Quraisy. Kalau ternyata Quraisy yang kalah enggak jadi masalah, tapi kalau Quraisy yang menang, Muhammad dan para sahabatnya dibinasakan, maka mereka punya pegangan yaitu Yahudi. Mereka tidak dibasmi orang Quraisy, tapi dijaga oleh orang Yahudi karena mereka selama ini berbuat baik sama Yahudi dan Nasara. Jadi intinya mereka ketakutan, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mencari keselamatan dengan menjalin hubungan dengan Yahudi Nasara. Dengan harapan seandainya kaum muslimin tertimpa dengan musibah, dikalahkan oleh orang-orang Quraisy, kaum musyrikin, penyembah berhala, maka mereka punya tempat perlindungan yaitu Yahudi dan Nasara. Makanya mereka semangat mendekati Yahudi dan Nasara. Ada kepentingan duniawi, ya. Meskipun mengorbankan agama. Maka Allah berfirman, "Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi." Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan, ya, kepada rasulnya, au amrin min indih, atau suatu keputusan dari sisinya, fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Sehingga jadilah orang-orang munafik tersebut mereka menyesal atas apa yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka. Maksudnya apa? Ketika mereka menjalin hubungan dengan Yahudi Nasrani, mereka takut
kalau kaum muslimin kalah, maka Allah mengatakan, ya, fa asallahu an ya'tiya bil fathi. Ya Allah, insyaallah Allah akan memenangkan. Semoga Allah mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan bagi kaum muslimin mungkin dengan Fatu Makkah atau dengan mengalahkan orang Yahudi, dan terbukti setelah itu, ya, Bani Nadir diusir, Bani Qainuqa diusir, Bani Nadir diusir, kemudian terakhir Bani Quraidah diperangi, ya, kemudian Fatu Makkah, ya, ternyata Islam yang jaya. Tapi Allah menggunakan kata asallah an ya'tiya bil fathi, semoga Allah mendatangkan kemenangan, dan Allah ternyata mendatangkan kemenangan. Au amrin min indih, atau Allah mendatangkan suatu perkara dari sisi Allah. Apa maksudnya au amrin min indih? Selain Allah memenangkan kaum muslimin, Allah bisa jadi membongkar rahasia orang-orang munafik, mempermalukan mereka. Sebagaimana Allah permalukan dalam surat Al-Munafiqun, sebagaimana Allah permalukan dalam surat At-Taubah, Allah permalukan mereka. Ya, Allah bongkar mereka. Allah menyebutkan nama mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menakutkan mereka, ya. Apa yang mereka takuti menimpa mereka, ya. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, dan akhirnya mereka pun menjadi menyesal, ya, atas apa yang mereka sembunyikan oleh mereka. Artinya apa yang mereka jalin hubungan dengan Yahudi Nasrani akan menjadi penyesalan bagi mereka. Ada dua pendapat. Pertama, penyesalan di dunia karena ternyata kaum muslimin yang menang, ternyata Yahudi yang diusir dari kota Madinah karena mereka berkhianat, ternyata kaum mukminin yang menang mengalahkan orang-orang Quraisy dalam Fatu Makkah, sehingga mereka menyesal apa yang telah mereka lakukan, kemunafikan mereka terbongkar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka menyesal ketika datang kematian kepada mereka. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, mereka menyesal selama ini mereka melakukan kemunafikan. Ya, ternyata mereka melakukan kemunafikan hanya membawa kesengsaraan bagi mereka di akhirat, ya. Ketika mereka diberi kabar tentang azab yang akan menimpa mereka tatkala mereka ihtidar, tatkala akan meninggal dunia. Baik. Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulu alladziina aamanu ahaula'i alladziina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Dan berkata orang-orang yang beriman ketika melihat sikap orang-orang munafik, mereka heran, ini orang gimana sih? Ahaula'i alladziina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum. Bukankah orang-orang ini yang berusaha menjalin hubungan dengan Yahudi Nasrani? Mereka kan bersumpah demi Allah, jahda aiman itu bersumpah dengan penekanan yang luar biasa. Demi Allah, benar ini sungguh-sungguh, benar-benar kami ini bersama kalian, kami tidak sama orang munafik, tidak sama orang Yahudi Nasrani, ini cuma hubungan ini aja, tapi hati kami bersama kalian. Mereka bersumpah dengan demikian, tapi perbuatan mereka menyelisih sumpah mereka. Makanya orang-orang beriman heran, ahaula'i alladziina aqsamu billahi jahda aimanihim innahum lama'akum. Ini orang-orang yang kemarin ngaku bersumpah dengan nama Allah bersama kita, kok sekarang pergi ke Yahudi Nasrani? Kok senyum-senyum sama Yahudi dan Nasara? Kok mendukung kegiatan-kegiatan mereka? Aneh. Kata Allah, habitat a'maluhum, amalan mereka gugur, fa asbahu khasirin, mereka akan menjadi orang yang merugi. Ini kata-kata dalam Al-Quran dalam ayat sebelumnya, fa asbahu fayusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin, fayusbihu fa asbahu. Al-isbah bisa jadi maknanya perubahan di waktu pagi, atau bisa jadi maknanya perubahan secara umum, dan maksud dalam ayat ini adalah perubahan secara umum. Beda kalau zikir pagi petang, kita maksudnya asbahna, ya, asbahal mulku lillah, kami tiba di pagi hari, pakai subuh, asbahna wa asbahal mulku lillah, kami tiba di pagi hari dan kerajaan di pagi hari ini milik Allah. Tapi kalau asbah di sini bukan artinya di pagi hari, tapi maksudnya menjadi, ya, sayrurah, yaitu jadilah mereka menyesal atas ucapan mereka, apa yang mereka simpan dalam hati mereka, jadilah mereka merugi karena tidak berkaitan dengan waktu. Seperti fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, jadilah kalian dengan karunia Allah menjadi saling bersaudara. Punya kalian bertikai suku Aus Khazraj. Asbah di sini bukan berarti di pagi hari kalian bersaudara, tidak, tapi asbah maknanya jadilah kalian. Ini secara bahasa Arab. Jadi intinya kata Allah Subhanahu wa taala, habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Gugurlah amalan mereka, jadilah mereka orang-orang yang merugi.